Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 27 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pasha yang telah menyaksikan pertarungan antara Dewa dan juga Kelvin. Namun setelah selesai pertarungan tersebut, tiba-tiba Dewa ada yang menelepon bahwasanya Nana telah terjadi pingsan. Di situ kekhawatiran Dewa sangat khawatir sekali dan Pak Nopal pun sangat tegang mendengar perkataan suster tersebut yang merawat Junior bahwa Nana telah pingsan. Di situ Dewa dan juga Pak Nopal di situ langsung berangkat untuk melihat ke tempat di mana Nana yang telah pingsan. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana sedang pingsan karena saking kesakitan. Di sisi lain di situ suster yang telah merawat Junior dan itu dokter yang mengurus Nana sudah berusaha untuk menyadarkan Nana. Namun tiba-tiba setelah datang Dewa dan dokter tersebut berkata kepada Dewa bahwasanya kebetulan Mas Dewa datang dan mana obat itu. Ungkap dokter itu menanyakan obat buat Nana. Namun Dewa sangat kebingungan karena dia tidak berhasil menemukan paket obat untuk Nana. Di situ dokter berkata lagi, seandainya obat itu nggak ada, mungkin Nana tidak akan tertolong. Ungkap dokter tersebut kepada Dewa. Dewa sangat bingung sekali. Singkat cerita, kebingungan Dewa setelah Dewa lagi bingung, datanglah Pak Nopal. Dan Pak Nopal langsung bertanya kepada Dewa. Namun tiba-tiba ada yang menelepon kepada Pak Nopal bahwasanya paket obat telah datang. Dan disitu sangat senang sekali Pak Nopal setelah mendengar pesanannya Pak Nopal telah datang ke Indonesia. Di situ Pak Nopal langsung bergegas untuk mengambil paket tersebut. Di adegan selanjutnya di situ paket pun datang dan Pak Nopal segera mengambil keluar dari rumah sakit tersebut ya guys. Di sisi lain di situ Pak Nopal pun langsung bergegas untuk mengambil obat keluar dan pamitan kepada Dewa Buana. Di adegan selanjutnya di situ terlihat kepanikan Dewa setelah melihat Nana istrinya lagi pingsan, dan Dewa pun bersyukur karena Pak Nopal telah mendapati obat tersebut. Di situ terlihat Nana yang telah terbaring tidak berdaya karena saking kesakitan dengan penyakit kankernya guys. Di situ Pak Nopal keluar untuk mengambil sebuah paket. Di sisi lain paket tersebut sudah diterima oleh Pak Nopal. Di situ langsung Pak Nopal pun berterima kasih kepada si pengirim paket itu. Singkat cerita, Pak Nopal masuk ke dalam dan mengasihkan paket itu kepada Dewa dan juga dokter tersebut. Di situ langsung dokter pun langsung mengerjakan untuk menginjeksi Nana yang sedang keadaan pingsan tak berdaya. Di sisi lain, di situ Nana sudah pucat sekali dan kekhawatiran Dewa setelah melihat istrinya lagi pucat. Singkat cerita, obat tersebut sudah diinjeksikan dan Nana pun langsung sadar dari pingsannya. Dan di situ kebahagiaan Dewa setelah Nana sudah siuman. Dan di situ Dewa pun berkata dalam hatinya kepada Pak Nopal, aku sangat yakin Pak Nopal sangat tulus menyayangi Nana seperti ayah kandungnya kepada anaknya. Di situ terlihat Nana langsung menegur kepada suaminya, Dewa, Mas Dewa sudah lama datang ke sini, ungkap Nana.
Dan di situ Nana terlihat masih lemas dan dia pun langsung duduk sambil melihatin suaminya Dewa Buana yang sangat tegang dan kepanikan. Di sisi lain di situ Pak Nopal diajak keluar oleh Dewa dan karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Singkat cerita di situ terlihat karyawan para Buana yang mendatangi para Buana ke tempat kerjanya di kantor. Di sisi lain karyawan tersebut mengasihkan pembukuan dan pengeluaran di sebuah kantor ya guys. Di situ sangat terkejut sekali para Buana setelah melihat pengeluaran sangat besar sekali. Namun di situ para Buana langsung menghubungi Dewa karena ini sangat penting sekali. Singkat cerita, Dewa sedang duduk berdua bersama Nana. Tiba-tiba ada telepon. Pas dilihat dari Mama Parah. Dan Dewa pun berkata kepada Mama Parah bahwasanya aku jangan diganggu lagi berdua bersama maaf lagi sibuk di kantor, ungkap Dewa kepada ibunya. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat si Alia, si ular kobra bersama si tangkurak Kelvin yang akan merencanakan untuk mencari Sutedyo akan memiralkan penyakit Nana. Namun di situ apakah akan berhasil dengan ide-ide si Alia bersama Kelvin untuk menyemarkan nama baik Nana Buana? Nah, oke guys. Di situ terlihat di rumah bekas kontrakan Cornelia. Di situ terlihat Rani sedang akan memasak untuk sarapan, guys. Tiba-tiba Rani sedang mengirisi sebuah benda untuk dimasak, yaitu bawang, cabai dan lain-lain. Di situ tiba-tiba datang Bu Saras ya dan langsung menegur kepada Rani. Rani, kamu mau masak, apakah kamu bisa? Ungkap Bu Sarah kepada Rani. Namun di sisi lain setelah bertanya seperti itu, Bu Saras pun langsung terdiam karena teringat kepada Koko, anaknya yang sudah meninggal. Dan Raras pun langsung bertanya kepada Rani pun langsung bertanya kepada Bu Saras bahwasanya kenapa tante kok sangat sedih sekali. Singkat cerita, Rani mengajak tantenya untuk makan malam di luar. Di situ Tante Saras pun langsung mengikuti kehendak Rani karena tidak ingin Rani melihat tantenya terpuruk dan melamun mengingati anaknya yaitu Cornelia yang sudah tiada. Di sisi lain di situ terlihat Pajar bersama ibunya pun mau makan karena semuanya selalu ingat kepada Cornelia, apalagi Pajar bekas kekasihnya. Namun di situ antara Pajar dan ibunya dan Tante Merin akan tujuan makan ke restoran yang sama bersama Rani. Nah, oke guys, ikuti adegan selanjutnya nanti malam di SCTV. Nah, oke, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Mungkin sampai di sini dulu, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.